selamat pagi pemirsa Setia TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu dan senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam Coffee Break. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dari IKN, Ibu Kota Negara yang sudah banyak sekali progres yang dilakukan dalam proses pembangunannya. Dan tidak hanya itu, beberapa provinsi yang juga berada sebagai provinsi penopang pun juga ikut mempersiapkan beberapa hal, di mana hari ini saya akan membahas mengenai Indonesia mendukung IKN dengan 3 subtema di setiap masing-masing segmennya, di mana ada Sulbar penopang IKN, kemudian reformasi birokrasi dan juga ketahanan pangan. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah bersama dengan narasumber saya di sini ada PJ Gubernur Sulawesi Barat dengan Dr. Andes Akmal Malik MSI. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rita. Iya, saya penasaran sekali melihat bagaimana perkembangan Sulawesi Barat dengan adanya IKN yang sekarang ini kan memang sedang banyak persiapan menuju 2024. Seperti apa Sulawesi Barat hari ini Pak? Ya, Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang posisi demografisnya berhadapan langsung dengan IKN, sesungguhnya mendapatkan keuntungan geografis, ya, karena IKN akan bertumbuh menjadi daerah yang akan menjadi primadona, ya, sebagai instrumen untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, tentunya Sulbar bersama provinsi-provinsi lain yang ada di sana harus segera mempersiapkan diri untuk mendukung agar proses pembangunan IKN berjalan dengan baik. Apa yang bisa dilakukan? Tentunya sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kaltim memiliki energi, dia siapkanlah energi untuk kebutuhan energi IKN. Sulbar memiliki potensi pangan, kemudian juga raw material bersama-sama dengan Sulsel, bersama-sama dengan Sulteng juga bersiap dengan potensinya. Artinya apa? Setiap daerah harus segera mempersiapkan potensi daerah masing-masing agar ketika proses pembangunan IKN yang insya Allah akan dimulai tahun ini, ya, kita daerah-daerah betul-betul memberikan dukungan full terhadap pembangunan IKN. Baik, itu sudah banyak sekali melihat potensi yang dimiliki oleh provinsi penopangnya. Salah satunya ada pangan, kemudian raw material, dan apakah semua ini nantinya akan bisa menyuplai untuk kebutuhan IKN sendiri, Pak? Ya pastinya. Tentunya nanti seperti raw material, pasir dan batu. Kalimantan kan tahu tidak begitu banyak potensi batu dan materialnya dengan daerah-daerah batu bara hutan. Betul. Nah, tentunya didatangkan dari Sulawesi Tengah, didatangkan dari Sulawesi Barat dan dari Sulawesi Selatan. Inilah yang selama ini mensuplai. Dan pengalaman yang ada memang selama ini proses pembangunan fisik di Kalimantan itu memang didatangkan raw materialnya dari Sulawesi. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah dari situ ya Pak ya, dari Sulawesi Barat sudah melakukan supply begitu ya. Jadi dengan adanya IKN mungkin lebih digencarkan lagi. Itu kenapa kita ingin ke depan eksplorasi raw material jangan sampai merusak daerah-daerah yang mengirim material. Jangan-jangan nanti setelah dikirim batunya jadi kerusakan lingkungan di Sulbar, jadi kerusakan lingkungan di Sulteng. Nah, itulah yang kita minta agar masing-masing daerah segera melakukan konsolidasi dan tentunya mempersiapkan kerjasama antar daerah yang masing-masing sehingga proses eksplorasi terhadap sumber daya itu betul-betul bisa dilakukan secara tetap memperhatikan kepentingan lingkungan. Dan tentunya sekali lagi kita membantu IKN untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan IKN tanpa harus merusak daerah kita sendiri. Berarti ada sisi lingkungan juga yang diperhatikan ya Pak ya untuk mensuplai ini. Nah, kalau misalkan kita lihat kesiapannya sendiri seperti apa Pak? Mungkin dari SDM-nya gitu. Kalau dari SDA-nya itu kan sudah tersedia. Kemudian infrastruktur dan bagaimana nanti prosesnya untuk langsung mendukung dan memberikan dukungan-dukungan tadi Pak? SDM itu bisa kita bagi beberapa kategori. Pertama SDM yang melayani manajemen pemerintahan. Itu ada di pemerintah daerah ya. Itu berkaitan nanti dengan bagaimana pemerintah daerah lebih berorientasi kepada pelayanan melalui reformasi birokrasi. Juga SDM masyarakat tentang bagaimana masyarakat yang adalah notabene pemilik, ya pemilik dari material-material ini bisa mengkonsolidasikan hak-haknya. Kita minta sekarang masyarakat mempersiapkan tentang akses legalitas lahan mereka. Ya, ini penting biar nanti tidak terjadi keributan di dalam eksplorasi berbagai sumber daya yang tersedia. Nanti tanah dibutuhkan, ya kan, batu dibutuhkan. Nah, persoalannya apakah lahan-lahan ini sudah memiliki legalitas formal belum? Nah, inilah kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kanwil, ATR BPN memastikan agar proses legalitas terhadap lahan ini penting. Karena mohon maaf, persoalan yang terjadi selama ini di mining, di pertambangan itu adalah persoalan sengketa lahan. Nah, inilah yang katakan SDM masyarakat kita dorong untuk agar mereka memastikan kepemilikan lahan mereka. Pemerintah juga kita minta untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar proses legalitas dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kepada IKN tadi berjalan dengan baik. Infrastruktur kita perbaiki, tentunya butuh SDM yang baik, SDM aparatur pemerintahan. Nah, sekarang kami di Sulbar tengah melakukan penataan, ya strukturnya. Struktur sudah kita potong. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana merubah mindset ASN kita yang selama ini, mohon maaf ya, lebih cenderung cuma membelanjakan dana yang tersedia saja, APBD saja, kepada menggali potensi-potensi daerah, tetapi memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini tidak mudah. Tidak mudah ya, tidak Pak? Mudah, karena selama ini ASN kita kan banyak yang berpikir struktural. Mereka selama ini berpikir seperti ini. Saya jabatan saya apa, pangkat saya apa. Ke depan kita ingin mengatakan keahlian Anda apa? Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat masyarakat lebih sejahtera? Dan ini tidak mudah. Jadi tidak dari jabatan ya, lebih dari fungsional begitu ya? Betul. Itu yang saya katakan, ada 3 tahapan reformasi birokrasi. Kita pangkas penyederhanaan organisasinya, kemudian penyetaraan jabatan, yang terakhir adalah merubah mindset. Dari struktural kepada fungsional. Ini butuh waktu lama. Butuh waktu yang lama, tapi bukan berarti tidak mungkin, Pak. Ini sangat menarik sekali, dan kita akan membahas lebih lanjut mungkin mengenai reformasi birokrasi yang sempat Bapak tadi singgung begitu ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Coffee Break. Baru. Kembali lagi di Coffee Break, masih membahas mengenai provinsi yang menjadi penopang IKN. Salah satunya adalah Sulawesi Barat, di mana banyak yang sekali lagi dilakukan. Salah satu adalah reformasi birokrasi. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi bersama dengan Bapak Akmal di sini. Pak, ini bagaimana nih pembenahan sistem birokrasi di Sulbar sendiri setelah Pak Akmal Malik ini masuk sebagai PJ Gubernurnya? Apa yang terjadi ketika mulai melakukan reformasi itu? Pasti kan banyak penolakan, tidak mudah begitu. Iya, kondisi awal yang kita pahami ada sempurnaan struktur organisasi dengan jumlah pegawai dan juga kinerjanya. Kan kuncinya aparatur, organisasi, dan kinerja performance. Nah, performance yang ada sekarang tidak maksimal karena belanja untuk kebutuhan organisasi sangat besar. Kita punya OPD, organisasi perangkat daerah itu 36, terlalu besar. Ya. Sementara budget kita, fiskal kita cuma 2 triliun. Bandingkan dengan daerah tetangga yang cuma punya 29 OPD, dananya 12 triliun. Jadi belanja kita habis untuk membiayai kegiatan-kegiatan perangkat daerah saja. Nah, sekarang kita lagi melakukan assessment ya untuk melihat apakah kompetensi masing-masing pejabat itu betul-betul tepat untuk posisi sekarang. Nah, itu yang menjadi dasar nanti kita untuk melihat talent ya, bakat masing-masing pejabat. Nah, ini penting nanti untuk mendorong kebijakan-kebijakan kita. Kita kan butuh kerjasama dengan semua provinsi. Kita kerjasama dengan Sulsel, dengan Kalimantan, dengan Sulteng. Kita butuh ASN yang jago berkomunikasi, yang jago bernegosiasi, yang jago menyampaikan gagasan-gagasan. Pertanyaannya, apakah SDM sekarang tersedia? Ini lagi assessment nih. Nanti setelah kita dapat ada ASN yang bagus untuk bidang-bidang tertentu, inilah yang kita dorong nanti. Kita tidak akan bisa mencapai hasil-hasil yang bagus dengan cuma SDM yang apa adanya begitu ya. Harus disesuaikan dengan kapasitas belum mereka. Lagi merubah mindsetnya. Selama ini mindset pegawai kan jabatannya apa, pangkatnya apa, fasilitasnya apa. Ke depan kita ingin mendorong ASN itu ditanya adalah Anda ahlinya apa, Anda bisa menghasilkan apa. Betul. Nah, ini kan butuh waktu. Nah, inilah yang sedang kita lakukan sekarang di Sulawesi Barat untuk mendorong ASN-ASN kita yang lebih fungsional, lebih berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada performance. Itu yang kita lakukan sekarang. Benar, sesuai dengan kebutuhan saat ini ya, sudah tuntutan dari Kedepan kita harus hilangkan sekat-sekat struktural itu. Tidak zamannya lagi saya pangkat A jabatan ini, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Betul. Apalagi kan sekarang mungkin yang dikejar dari daerah-daerah penopang IKN adalah bagaimana investor juga bisa masuk, bisa mendukung buat bisnis penyuplainya. Kuncinya adalah penyuplainya. ASN yang betul-betul mampu membaca keinginan investor, yang mampu membaca keinginan pasar. Ini yang dibutuhkan. Lalu upayanya apa tuh Pak, untuk supaya investor juga akhirnya tertarik untuk masuk ke Sulawesi Kita Barat? cari dulu SDM yang bagus untuk memberikan sebagai pelayan yang baik, yang mampu menyampaikan ini loh potensi-potensi kami di Sulbar. Kalau menyampaikan dengan sangat bagus pasti akan, dan juga pelayanan
pelayanan kita permudah. Kita menghilangkan sekatan-sekatan yang selama ini membuat ASN membuat investor panjang. lama sekali untuk mengurus izin. Ada yang sampai 2 bulan izinnya belum selesai. Nah, saya berterima kasih Ombudsman ya, mitra kita di Sulbar juga sudah menyampaikan beberapa masukan. Masukan dari Ombudsman inilah yang nanti akan jadi dasar untuk melihat kita komparasi dengan hasil asesmen kita, sehingga sekali lagi kita ingin mencari kucing yang jago nangkap tikus, bukan kucing belang tiga. Yang Itu betul-betul targetnya bisa. ya, supaya menarik untuk jadi investor. Salah satu daya tariknya mempermudah dari sistem tadi birokrasi Yang untuk jago jualan lah, segala macam. menjual pelayanan publik. Jadi marketingnya juga bagus begitu ya Pak? kita ingin. Itu yang dicari. Nah lalu juga yang menarik bagaimana untuk optimalkan BUMD-nya Pak sebagai unit bisnis dalam mendukung IKN. Lagi-lagi ini untuk dukungan ke IKN juga. Memang di dalam regulasi yang ada, pemerintah itu kan tidak boleh berbisnis ya. Yes. Jadi kita harus menunjuk badan usaha milik daerah sebagai ujung tombak kita agar proses-proses pengelolaan sumber daya yang kita miliki itu bisa menghasilkan bagi daerah. Daerah kan butuh PAD, butuh pendapatan. Nah, tentunya kita berharap dengan ada BUMD inilah nanti akan menjadi ujung tombak kita agar sumber daya yang ada kerjasama dengan private sector itu bisa menghasilkan untuk pendapatan bagi Sulawesi Barat. Itu kenapa kita kejar BUMD kita harus menjadi BUMD yang betul-betul profit oriented, tidak hanya membelanjakan saja, gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Lagi-lagi itu intinya adalah mindset yang dirubah ya, begitu ya. Jadi lebih proaktif untuk bisa mengincar investor, begitu Bagi ya Pak? saya harus bisa menghasilkan. Kuncinya adalah Anda bisa menghasilkan apa untuk daerah ini. Kalau cuma membelanjakan itu semua orang bisa begitu ya Pak. Betul sekali mindset yang dirubah di situ. Nah lalu Bapak sebagai rangkap jabatan juga di sini Pak, sebagai Dirjen Otonomi Daerah, melihat pola komunikasi mungkin antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Bapak kan akhirnya merasakan sendiri, bagaimana Pak pandangan Bapak? Bagi saya ini adalah sebuah kesempatan emas ya. Sebagai pembuat kebijakan anak buahnya Pak Mendagri, saya selama ini menyiapkan regulasi-regulasi yang harus dilaksanakan oleh daerah. Sekarang saya melihat bagaimana prakteknya di lapangan. Betul. Akhirnya banyak sekali barrier, banyak sekatan-sekatan, hambatan-hambatan yang ternyata tidak terpikirkan oleh pusat selama ini. Tidak terlihat ya Pak? Tidak terlihat, dari tapi pusat itu ada di daerah. lapangan. Persoalan bagaimana BUMD bisa bekerja, atau barangkali bagaimana birokrat kita yang struktural oriented, tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghabiskan saja belanja yang sudah ada. Itu pun sering terlambat menghabiskan belanjanya, itu makanya Pak Presiden sering marah-marah. Kenapa kok belanja rendah sekali? Ya karena mereka membuat perencanaannya tidak berbasis pada kinerja. Ditaruh semua di belakang, belanjanya besar. Itu apa? Ya saya tidak tahu lah, motivasi macam-macam ya. Nah ini yang kita rubah. Bagaimana proses perencanaan itu dibuat sedemikian rupa, besar di awal, nanti di ujungnya kita tinggal lebih mudah sekaligus melakukan evaluasi terhadap apa yang kita sudah lakukan di triwulan pertama. Ini bisa jadi percontohan untuk daerah-daerah lain juga Bang? Saya tidak mau muluk ya, saya berbuat yang terbaik saja dulu. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang baik ke depan. Artinya apa? Ada simbiosis mutualisme antara saya sebagai aktor pelaksana di lapangan dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat. Itulah komunikasi yang sekarang menurut saya berterima kasih ya pada Pak Presiden, Pak Menteri sudah menugaskan ya. Banyak ilmu yang kita dapat di lapangan. Tugas berat juga ya Pak ternyata ya. Lalu bagaimana Pak dengan SDM yang ada di pusat, pemerintah pusat dan juga di daerah begitu Pak? Saya kata ini proses ya. Itu kembali bagaimana semua pihak memaknai reformasi birokrasi. Fungsional, proses transformasi struktural ke fungsional itu membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Karena yang punya urusan kan pemerintah pusat. Urusan kesehatan, Menteri Kesehatan. Urusan pendidikan, Menteri Pendidikan. Pertanyaannya, apakah kementerian yang punya urusan ini paham nggak kondisi di lapangan seperti apa? Itu kenapa kolaborasi antara kementerian yang memiliki urusan dengan pemerintah daerah yang sebagai eksekusi urusan-urusan itu sangat penting sekali. Oke, kolaborasi berarti itu ya, dari pusat dan juga di daerah. Oke, dan masih ada segmen berikutnya yang akan membahas lebih menarik lagi bagaimana nanti akhirnya Sulbar ini justru menjadi salah satu sumber pangan ya Pak untuk mendukung IKN. Jadi kita akan segera kembali, tetap bersama kami di Coffee Break.
Anda kembali menyaksikan Coffee Break, masih bersama dengan Bapak Akmal Malik di sini, PJ Gubernur Sulawesi Barat, dan melihat potensi dimiliki Sulawesi Barat adalah SDA-nya juga Pak ya. Dari segi pangan itu juga sangat kaya dan bisa menjadi salah satu penopang ya tadi untuk dari IKN sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat isu krisis pangan kan lagi hangat juga nih Pak. Apakah Pak Akmal Malik ini melihat situasi ini sebagai opportunity begitu Pak? Secara empirik selama ini suplai pangan untuk kebutuhan Kalimantan ya keseluruhan itu bisa disuplai melalui Sulawesi. Ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, termasuk juga Sulawesi Tenggara. Pintunya yang terdekat itu adalah dari Sulbar. Makanya kita punya 2 pelabuhan, Pelabuhan Simboro, Pelabuhan Pelipi sebagai ujung untuk mengirim kebutuhan di sana. Tetapi Sulbar sendiri juga punya potensi yang luar biasa. Ada kurang lebih potensi 50.000 lebih potensi beras yang kita kirim 1 tahun. Dan ada 350.000 ton jagung ya yang juga kita bisa optimalkan, dan kurang lebih 15.000 potensi tuna ya yang tentunya jumlah itu tidak sedikit dan bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Persoalannya adalah memang saya kembali persoalan SDM tadi. Skalanya kecil-kecil. Nah, itu kenapa saya sekarang membuat kebijakan di Pemprov. Saya punya 36 perangkat daerah ya. Saya minta masing-masing perangkat daerah untuk membina 5 hektar tanah-tanah yang terlantar. Mereka menyebut lahan tidur. Tidak ada yang lahan tidur. Yang tidur itu orangnya, bukan lahannya. Betul. Yang adalah lahan terlantar. Saya minta masing-masing OPD nanti, itu sekarang sudah saya lakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas, 14 miliar, saya belikan bibit, saya belikan pupuk, dan nanti saya minta masing-masing OPD untuk membantu membina kelompok-kelompok tani. Kami punya sekarang yang eksis itu ada 65 kelompok tani yang mengelola 15.000 hektar lebih ya tanaman yang ada di Sulawesi Barat. Dia tersebar di 6 kabupaten. Nah, di samping 15.000 lahan yang sekarang dikelola oleh kelompok tani, kami juga punya 130.000 hektar ya lahan hutan sosial yang sangat potensi kami dikelola. Nah, ini yang sedang kita garap ini. 134.000 ini itu kalau kita kelola menjadi food estate, itu Sulbar akan mampu mensuplai sendiri kebutuhan IKN nanti ke depan. Wow, ini artinya Sulawesi Barat bisa menjadi mandiri untuk pangan ya Pak? Itu kenapa kebijakan Bapak Presiden untuk membangun food estate itu menjadi sangat bagus. Nah, memang sekali lagi kita ingin merubah mindset berpikir masyarakat yang selama ini bertani kecil-kecil, mindset berpikir ASN yang selama ini menganggap itu pertanian adalah hal yang tidak bagus gitu kan. Nah, ini saya katakan transformasi berpikir ke menyiapkan ketahanan pangan itu butuh waktu juga. Saya tengah lakukan itu sekarang ya. Beberapa percontohan sudah kita lakukan. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan pencanangan ketahanan pangan, kita nanam jagung di 15.000 hektar yang kita punya dulu. Mudah-mudahan nanti pimpinan di tingkat pusat bisa melihat itu. Ya, kita tanam jagung sama palawija. Karena kan Indonesia sekarang kan masih tergantung impor jagung, palawija sama gandum. Nah, minimal Sulbar nanti kami harap dengan dukungan teman-teman lah di OPD dan masyarakat tentunya kelompok-kelompok tani bisa untuk bersama-sama menyiapkan lahan-lahan yang tidak tergarap selama ini menjadi perkebunan jagung, kedelai, dan tanaman-tanaman singkat lainnya. Ini adalah langkah yang sangat baik bagi kita untuk menghadapi krisis pangan yang akan terjadi. Ini persoalan waktu saja. Ya. Indonesia kan berada pada posisi 13 dari 15 negara di Asia Tenggara, di Asia yang berpotensi kena krisis. Artinya ada peluang 3% kita kena potensi krisis. Nah, jawabannya itu kita segera menanam. Nah, gerakan menanam ini yang kita dorong sekarang. Dan targetnya ini seperti apa Pak? Berapa banyak? Kalau seandainya 15.000 ini kita tanam tuh, saya sudah lakukan beberapa teman-teman semua kontraktor, hand traktor kami bergerak sekarang semua, ya sudah mulai bergerak sekarang. Saya minta hand traktor bergerak mengelola tanah-tanah yang tidak terlantar, kita segera tanami. 3 bulan kita panen jagung. Nah, 15.000 yang kita punya sekarang kita gerakkan secara bersama, lumayan besar itu nanti. 1 hektar jagung itu bisa 6,5 ton 1 hektar. Harganya 4 ribuan. Cukup besar nilai ekonominya. Nah, memang sekali lagi saya mengajak teman-teman OPD dan juga kelompok-kelompok tani untuk memahami kita punya potensi
kita punya lahan, Sulbar itu lahannya banyak. Memang hutan yang banyak, tetapi kan kita bisa menjadikan hutan sosial. Tetapi di samping hutan sosial juga banyak tanah yang terlantar. Jadi itu yang kita bisa fokus dulu deh, tanah yang terlantar dulu. Hutan sosial kan agak susah prosedurnya ya. Yes. Kita fokus ke lahan-lahan yang terlantar dulu, Jadi kita tanami semua. Oke, dan salah satu yang menarik juga ini adalah salah satu festival yang juga terkenal di Sulawesi Barat, ada Festival Sandex. Mungkin bisa dijelaskan ya, selain untuk pangan ternyata ada festival pariwisata yang dikuatkan di Sulawesi Festival Barat. Sandex itu adalah filosofinya tinggi sekali. Itu adalah kapal tradisionalnya suku Mandar, kecil, ramping, tetapi berani menghadapi tantangan gelombang yang besar tengah laut. Saya mengajak teman-teman Sulbar, ayo kita pakai filosofi Sandex sebagai wujud kita kecil, Sulbar itu kecil. APBD-nya cuma 2 triliun, ya kan? Tetapi jangan kecilnya itu kita harus berani menghadapi gelombang-gelombang potensi ketahanan pangan, krisis yang akan terjadi ke depan. Nah, itu kenapa sekarang saya mengarahkan Sandex itu ya. Festival Sandex itu selama ini kan arahnya ke Sulsel. Karena Sulsel itu daerah induknya Sulbar. Sekarang saya arahkan ke IKN. Untuk apa? Kita melihat potensi IKN lah masa depannya Sulbar. Di samping itu juga kita ingin memberikan dukungan kepada IKN. Itu kenapa filosofi nanti ada 34 Sandex. Masing-masing Sandex kan pakai layar tuh. Yes. Kita taruh di layar itu adalah lambang satu provinsi. Jadi 34 provinsi didampingi oleh kapal-kapal pengiring nanti akan bersama-sama menyeberangi Selat Makassar. Sebagai simbolik bahwasanya Indonesia itu siap mendukung IKN. Wow, terima kasih. Itu butuh 10 hari waktu nanti kita berlayar. Ya 10 hari ya. 10 hari berlayar mulai dari Tanjung 34 Sulopo provinsi diwakili oleh masing-masing oleh kapal Sandex. Jadi Sandex satu itu kapal kecil. Nanti ada kapal besar juga satu yang mendampingi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan juga semoga sukses begitu ya dengan festival ini dan juga membangun Sulsel untuk mendukung IKN ke depannya. Terima kasih Dr. Andes Akmal Malik MSI, PJ Gubernur Sulawesi Barat. Terima kasih banyak dan kita juga akan kembali tentunya di Coffee Break episode berikutnya. Saya Anastasia Pratama undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.